Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang, sering banget dilakuin tapi jarang banget diomongin secara terbuka. Kita akan bedah psikologi dan dorongan evolusi di balik salah satu aspek keintiman manusia yang paling umum. Biar nggak bingung, kita udah siapin peta jalannya. Kita mulai dari yang paling umum dulu, baru nanti kita masuk ke sisi ilmiahnya yang, jujur aja, cukup mengejutkan. Coba lihat angka ini, 89,09%. Gede banget kan? Ini angka dari sebuah studi besar yang nunjukin persentase pria yang pernah melakukan seks oral ke wanita. Jadi, ini benar-benar hal yang umum banget. Oke, kita mulai dari bagian yang mungkin udah banyak yang nebak jawabannya. Kenapa si pria menikmati menerima seks oral? Ternyata alasannya kompleks banget. Ini bukan cuma soal sensasi fisik loh, tapi lebih ke soal psikologis, kayak ngurangin rasa cemas soal performa, naikin ego dan rasa percaya diri, dan yang paling penting, ada perasaan intim dan diterima sepenuhnya, merasa dikagumi dan dicintai. Nah, ini dia nih, bagian yang bikin penasaran. Kalau nerima itu jelas enaknya, kenapa kok banyak juga pria yang justru menikmati saat memberikannya? Ini pertanyaan yang jawabannya lebih dalam dari sekedar biar pasangan senang. Sekarang, kita coba bedah dari sisi pemberi. Kita bakal intip sedikit cara kerja otak buat ngerti dari mana sih datangnya rasa puas yang mendalam itu. Ada satu konsep kunci nih, namanya vicarious pleasure atau kesenangan pengganti. Gini deh gampangnya, bayangin otak kita itu punya semacam sistem cermin. Jadi, pas kita lihat pasangan kita seneng, otak kita itu ikut ngerasain seneng juga, seolah-olah kita sendiri yang ngalamin langsung. Keren ya? Penelitian neurobiologis pun mendukung ini. Otak pria itu bisa loh menerjemahkan respon senang dari pasangannya jadi perasaan bahagia dan ya semacam pencapaian buat dirinya sendiri. Dan jangan lupa, ini bukan cuma soal otak. Aktivitas ini sendiri melibatkan banyak indera, rasa, bau, sentuhan, secara super intim. Makanya, ikatan emosional yang terbentuk bisa jadi kuat banget, lebih dari sekedar sentuhan fisik biasa. Ternyata ceritanya nggak berhenti di situ. Kita harus mundur jauh banget ke masa lalu evolusi kita. Karena bisa jadi aktivitas ini dulunya adalah strategi reproduksi yang super penting. Nah, para ilmuwan punya dua teori utama nih. Yang pertama, hipotesis retensi pasangan. Gampangnya, ini cara buat bikin pasangan senang dan setia. Yang kedua, ini lebih liar lagi. Hipotesis kompetisi sperma. Idenya adalah orgasme wanita bisa bantu ningkatin peluang pembuahan. Jadi, ini semacam taktik biologis biar gen kita yang menang. Kunci dari semua permainan evolusi ini ada di satu hal, disparitas nilai pasangan. Ini semacam kalkulasi di alam bawah sadar kita tentang nilai kita dibanding pasangan. Dan datanya ada loh. Coba lihat tabel ini. Penelitian nunjukin kalau seorang pria merasa pasangannya punya nilai lebih tinggi, misalnya dianggap lebih menarik, dia cenderung lebih sering melakukan seks oral. Kenapa? Yaitu tadi, ini jadi semacam strategi buat mengimbangi dan mempertahankan hubungan. Tapi tentu aja nggak semuanya begitu. Nggak semua pria melakukannya atau menikmatinya. Makanya kita juga perlu bahas sisi lainnya. Apa sih yang jadi penghalang? Nah, ini jadi pertanyaan baliknya kan. Kalau manfaat potensialnya banyak banget, kenapa ada yang menghindar? Apa aja sih alasannya? Oke, kalau kita lihat data ini, alasan paling banyak emang karena kurangnya kesempatan. Tapi lihat angka kedua, hampir 14% bilang karena merasa jijik. Ini menarik. Karena perasaan ini bisa jadi ada hubungannya sama mekanisme pertahanan diri dari penyakit yang udah tertanam di otak kita sejak zaman purba. Kalau kita gali lebih dalam lagi, ada hambatan psikologis lain yang lebih rumit, mulai dari anggapan kalau ini tindakan yang tunduk dan nggak jantan, sampai adanya seksisme atau bahkan rasa cemas karena takut nggak bisa memuaskan pasangan. Oke, jadi kita udah bahas soal biologi, evolusi, sampai hambatan psikologis. Pertanyaannya sekarang, gimana cara menyatukan semua ini buat membangun hubungan yang lebih intim dan memuaskan? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Ternyata kuncinya bukan di teknik-teknik rahasia atau buku panduan. Kuncinya cuma satu tapi super powerful, komunikasi. Sesederhana ngobrol satu sama lain. Jadi gimana caranya? Ada 3 langkah praktis. Pertama, obrolin batasan dan apa yang kalian suka sebelum atau saat melakukannya, biar nggak cemas. Kedua, kasih feedback langsung, pakai kata-kata atau isyarat, biar pasangan tahu apa yang berhasil. Dan yang ketiga, yang paling penting, fokus buat jadi responsif, bukan jadi sempurna. Tujuannya adalah saling mendengarkan, bukan melakukan rutinitas yang kaku.
Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Jangan-jangan keintiman sejati itu bukan cuma soal tindakan fisik untuk kesenangan semata, tapi sebuah tarian yang kompleks antara biologi kita, psikologi kita, dan yang terpenting, rasa saling percaya. Gimana menurut kalian?